Selamat malam teman-teman. Kayaknya udah pada join semua ya. Yuk kita akan mulai dalam waktu 5 menit lagi untuk kelas yin hari ini. Sengaja dibikin yin malam ini, kayaknya besok adalah saat yang pas buat kita semua ikutan teman-teman kita yang ada di Pulau Bali untuk nyepi ya, sedikit berhenti. Dengan demikian mungkin badan kita, pikiran kita, batin kita jadi juga lebih clear, lebih jelas ya. Mungkin nanti teman-teman kalau lihat saya agak sedikit ke kanan atau lihat ke arah kamera, karena di sebelah kanan saya ada layar untuk memperhatikan siapa aja sih yang udah join malam ini. Halo, Dona udah masuk ya. Oke. Teman-teman dari TTC Yin, apa kabar? Udah pada join semua? Balok-baloknya udah pada siap ya? Teh Desi, halo. Wah, ada Bu Guru Lisna juga udah join di sini. Halo Kras. Teh Wiwin. Kelly, welcome. Ya, Cijuju, ya. Halo, Tami. Yes. Oke, malam ini nggak selalu harus pakai props yang ada ya. Yang memang saya siapkan, teman-teman boleh siapin dong baloknya 2 ya. Seperti ini baloknya. Akan lebih baik sih kalau memang pakai balok yang supported, yaitu pakai kayu. Tapi kalau memang memiliki balok yang foam juga nggak apa-apa, boleh dipakai kok. Seandainya ini nggak ada, tenang, kita bisa pakai guling yoga kalau memang punya. Ya, tapi kalau ini nggak ada, balok nggak ada, jangan khawatir, ya. Bisa contohin, kita bisa pakai, ya seperti ini misalnya, bantal-bantal sofa yang cukup keras yang bisa yang mensupport badan kita. Ini yang kecil seperti ini juga boleh ya, yang nyaman-nyaman aja untuk bisa kita pakai. Nggak mesti terlalu effort untuk menyediakan nih. Ya. Atau kalau bantal sofanya nggak ada, kita tinggal di kosan, guling atau bantal yang biasa kita pakai tidur ya sudahlah, bisa kita pakai ya. Nggak apa-apa loh. Ini seperti ini misalnya ya. Nah ini juga bisa dipakai ya. Selama gulingnya nggak balas meluk, boleh dipakai ya.
Saya ada titipan untuk membacakan account teman-teman saya perjuangan pada saat TTC-in ya. Ada Mbak Eva kayaknya udah join tadi ya. Eva Zan Naidar Rais ya. Kemudian ada Mbak Ning udah masuk juga ya. Mbak Ning, Dening, Tabita Latifa udah masuk ya. Kemudian ada Mbak Dede. Akunnya adalah Bella _ D2H Dedeh ya, tapi pakai angka 2 begitu. Kemudian ada Mbak Vi, halo dari rumah Anahata ya. Mbak Vi akunnya adalah V_Fajriansah. Bisa dicek di teman-teman yang sudah hadir ikutan kali ya. Lalu ada juga Mbak Ari, namanya sama nih kita Mbak Ari. Akunnya adalah @ada_kelinci ya. Lalu ada yang Mbak Patricia Eli, akunnya adalah di @patricia_eli. Mbak Titin, kayak udah join juga belum Mbak Titin ya? Hai, oke, halo Olin, udah masuk. Rika juga udah masuk. Kemudian ada Mbak Yulai, dari Yulai Cibubur ya. Ini akunnya adalah Yulai_studio. Kemudian ada Mbak Reni, halo Mbak Reni. Lama nggak ngopi di tempat kopinya nih Mbak Reni ya. Mbak Reni akunnya adalah @reni_arca. Lalu ada juga Mbak Elvira Kristi yang baru saja melahirkan ya. Join gak ya malam ini ya? Mengamati aja juga boleh. Hadir loh. Baru dipanggil Mbak Elvira Kristi ya. Akunnya adalah @elvira Kristi. Ada juga Mas Fauzi, ada juga Mas Heru dan Mbak Mawar yang join juga mungkin malam ini. Siapa tahu ya. Oh oke. Ada Ellen juga, halo Ellen. Oke. Ada Iren. Oke, Cevanggi dari Malang ikutannya. Oke, sudah hampir jam 8. Mari kita mulai saja. Yang paling sederhana sebelum kita mulai tentu saja adalah paling penting untuk kita menyatukan diri kita dengan tubuh, dengan pikiran, dengan badan kita. Teman-teman usahakan duduknya agak tegak ya, boleh menggunakan props yang ada untuk mungkin mensupport badannya, duduknya dengan lebih nyaman dan tegak seperti ini silahkan. Ya, kemudian tangannya boleh ditaruh di atas lutut atau paha seperti ini yang nyaman saja, duduknya tegak, atau boleh ditumpuk seperti ini. Pilih mana yang cukup nyaman untuk dilakukan ya. Kalau sudah cukup nyaman posisi duduknya, kemudian silahkan pejamkan matanya sambil menghembuskan nafasnya perlahan. Dibawa tenang pikirannya, dibawa tenang badannya. Diniatkan untuk hadir utuh dan penuh untuk memperhatikan tubuh. Diniatkan untuk memusatkan perhatian, fokus, dan konsentrasi berlatih bersama. Semoga latihan kita malam hari ini membuat badan kita menjadi lebih sehat, pikiran kita menjadi lebih nyaman, dan batin kita makin bahagia. Semoga semua semakin sehat, semoga semua semakin berbahagia. Silakan ditundukkan kepalanya ke arah lantai, dibuka matanya ke arah lantai. Inhale, angkat dagunya perlahan. Kita mulai latihan hari ini dengan posisi duduknya. Silakan duduk di atas tumit ya, seperti ini teman-teman. Nah, begini saja. Mungkin beberapa orang tidak sanggup untuk duduk seperti ini, nggak nyaman. Boleh diganjel kok. Kalau tadi ada balok, boleh pakai baloknya untuk diganjel duduknya seperti ini, nggak apa-apa. Atau mungkin pakai guling, boleh juga pakai guling. Misalnya gulingnya ditaruh seperti ini. Ya. Tapi kalau nggak nyaman, ya sudah, duduk biasa saja pun nggak apa-apa ya. Oke. Lakukan mana yang cukup nyaman, ditahan agak lumayan lama sebelum kita melakukan stretchingnya. Oke. Yang pertama, karena kita mau mengerjakan untuk imunitas sistem, jadi pusatnya adalah di bagian sini. Kita akan kerjakan banyak di kelenjar timus. Dia letaknya benar-benar di tengah-tengah dada begini.
Ya, ini penting banget. Kenapa? Karena dia mengontrol yang memberikan zat antibodi atau zat yang mempertahankan diri atau dimana cairan getah bening dia yang mengontrol. Jadi ini kita akan stimulasi hari ini ya. Kemudian yang paling enak adalah sebelum kita mulai, biasanya saya mulai dengan tapping, tapi tapping kadang-kadang buat beberapa orang jadinya dia kurang nyaman ya. Boleh tappingnya dari sini sampai ke tengah-tengah dada ya. Kita ulangin kira-kira 7 kali ya. Silakan tapping. Kalau sini kok nggak enak ya, boleh dielus aja nih tangannya ya, boleh dielus aja tangannya. Tapi lakukan dielus sendiri ya, jangan minta temennya atau pacarnya atau suaminya untuk ngelus ya, dielus sendiri. Kalau sudah 7 kali, lakukan untuk titik yang sebaliknya. Ya, lakukan seperti itu sampai 7 kali teman-teman. Kacamata yang mana kakak? Nggak dipakai kalau lagi latihan ya. Ya, pokoknya sudah 7 kali. Oke. Kita lakukan untuk yang lain. Nah, ini teman-teman, sederhana aja kita bikin eagle arm ya. Tangannya segera silakan yang kirinya letakkan di atas yang kanan. Temukan seperti ini. Ya, yang sanggup ya, ini punggung tangan selalu ketemu. Kalau yang sanggup boleh crossing lagi dan berputar seperti ini. Kalau nggak sanggup ditarik aja seperti ini ya teman-teman, nggak usah dipaksakan. Lakukan yang nyaman. Karena kita nahannya cukup lama di sini ya. Saya nyalain timernya dulu teman-teman. Satu menit untuk pemanasan di sini ya, karena kita akan membuka bagian daerah dada sampai ke lengan sini. Penting juga kita men-stretch bagian belakang ya. Dan kita lakukan tidak terlalu lama karena durasi kita latihan malam ini cuma 30 menit. Mungkin nanti lebih sedikit bonus-bonus ya. Kayaknya ada yang protes untuk minta 1 jam. Nanti kita lihat ya. Lalu bawa sikunya lebih tinggi kalau memang sanggup di sini. Kalau bisa nih. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Kalau bisa bawa ya sedikit turun ke bawah. Ya, jauhin sikunya ya, senyaman-nyamannya. Kemudian beratkan bokongnya ke arah tumit. Ya, rasakan stretchingnya sedikit lebih tertarik ya di situ. Bertahan beberapa saat di sini sampai belnya bunyi ya teman-teman. 1 menit aja kok nih dari yang tadi. Nah, tuh belnya bunyi. Aktifin perutnya kalau temen yang di sini. Inhale. And exhale, baru lepas pelan-pelan. Lakukan untuk sisi tangan yang berikutnya. Silakan yang tangan kanan ya di stretch. Beberapa yang ikutan kayaknya juga ada yang dari luar negeri. Halo Vi, udah join. Yang lama dong. Tenang aja ya. Next time dibikin yang lebih lama karena banyak yang request untuk detox ya. Oke, 1 menit untuk yang eagle arm. Stretching dulu dari sekarang. Sisi lengan yang satu lagi ya yang belum tadi di stretch. Begini boleh. Cukup di sini aja silakan. Buat teman-teman yang sedang hamil ya, tadi beberapa ada yang sudah DM atau WhatsApp katanya sedang hamil, lakukan seperti ini aja ya. Tidak usah turun ke bawah. Buat teman-teman yang lain rasanya butuh stretching lebih jauh, silahkan turun ke bawah nggak apa-apa. Terus di stretch bawah ke depan. Senyaman-nyamannya, tidak boleh terlalu sakit ya. Lakukan dengan nyaman. 30 detik lagi di posisi ini teman-teman. Diperhatikan nafasnya, rileks saja. Tidak perlu dilakukan regulasi atau pengaturan yang terlalu berlebihan. Yang penting masuk pada dirinya. Sensasi badannya apakah terlalu sakit atau kurang sakit, apakah ini cukup, apakah kurang ya. Kalau sudah cukup dipertahankan.
Oke, cukup. Aktifkan perutnya, inhale tegak buat yang tadi turun ke bawah. Waktu exhale silakan lepas tangannya. Good. Nah, kita akan mulai nih ya. Untuk pose-pose yin ya, terutama yang bagian untuk mengerjakan, untuk memperstimulasi bagian dada dan sedikit di samping sini ya. Oke. Buat yang belum pernah yin, baru pertama kali ikutan yin, kita akan holding posenya cukup lama. Kira-kira sampai bisa menstimulasi bagian fascia ya. Fascia itu apa sih? Adalah bagian selaput yang membungkus muscle, yang kalau kita tusuk jarum, bagian itu yang ditusuk ya, itu yang distimulasi. Oke. Yang paling sederhana adalah kakinya biasa saja crossing, kemudian tangannya boleh letakkan di bawah dan stretch seperti ini, boleh. Atau kalau enggak, gunakan gulingnya, kalau ada guling ya, gunakan gulingnya untuk stretch seperti itu ya. Bagian sebelah kirinya mesti ketarik banget ya teman-teman, sebelah sini ya. Lakukan dengan nyaman 3 menit ya dari sekarang. Mungkin beberapa ada yang sanggup tiduran ke bawah juga nggak apa-apa. Lakukan senyamannya. Tidak harus serendah ini ya. Bisa juga cuman stretch begini. Untuk bumil-bumil yang ikutan, cukup di stretch aja seperti ini. Bahunya jangan turun, tapi didorong. Cukup dirasakan bagian sebelah sini sampai ketarik di bagian lengannya ya, dari torso samping sampai ke lengan. Ada sedikit meridian empedu yang mau kita kerjakan di sini. Malam ini tentang organ dalam kita dan bagaimana kita mengakses untuk membangkitkan imunitas tubuh kita. Saya nggak banyak kerjain empedu, saya nggak banyak kerjain lambung, saya banyaknya kerjain empedu. Supaya tidak terlalu panas badannya, kita kerjakan empedunya saja. Empedu ini adalah pasangan dari lambung. Jadi kalau kita kadang-kadang kalau kita punya problem di lambung, kita kerjakan meridian empedunya, dia akan sedikit bisa memperbaiki fungsi lambungnya. Satu menit 40 detik lagi di sini. Halo Gemi, please join, silakan. Irwan, jangan jempol doang Wan, ikutan dong Wan. Silakan. Kalau memang butuh challenge lebih jauh, silahkan di stretch lebih jauh lagi. Senyaman-nyamannya ya. Cuman bumil nggak boleh begini ya bumil ya. Atau mau tangannya menopang ke arah kepala juga boleh seperti ini. Yang nyaman saja. Halo Ciava, silahkan join. GoFood-nya datang. Aduh, Mbak Santi ada-ada aja lagi latihan GoFood-nya datang. Aduh. Dinikmati ya, temukan kenyamanannya di posisi ini. Cukup, bangunnya pelan-pelan aja. Boleh dibantu dulu turun tangannya yang kiri. Bangun perlahan. Aduh, oke. Perlu rebound teman-teman. Kita mesti meluruskan kaki. Duduknya nyaman saja. Buat beberapa orang lurusin kaki agak susah ya. Boleh ambil gulingnya mungkin untuk support. Atau kalau ada baloknya, boleh pakai baloknya untuk support di bawah lutut. Gunakan seperti ini juga boleh. Kita resting dulu ya, 30 detik aja. Usahakan supaya badannya agak lebih tegak. Boleh disupport seperti ini. Posisi rebound penting banget buat kita supaya peredaran darahnya akan segera mengalir ke bagian yang tadi kita stimulasi.
Oke, kita akan melakukan untuk yang sisi sebaliknya. Crossing aja kakinya, sederhana saja, biasa saja. Kemudian letakkan tangannya di bawah yang sebelah kiri. Kemudian tangan kanannya diangkat ke atas dan stretch. Jika lo bisa sanggup untuk meletakkan sikunya di lantai, boleh. Enggak pun nggak apa-apa seperti ini. Yang penting bagian sini ketarik ya. Seberapa tajam teman-teman yang menentukan. Saya malam ini mau tajam-tajam aja, mau nggak terlalu tajam, atau mau cuman sekedar seperti ini. Enaknya yin yoga seperti ini. Yang penting bagian tubuh sebelah kanannya ketarik ya. Jika ada balok, rasanya sanggup untuk lebih turun, boleh baloknya digunakan untuk menopang kepalanya. Nggak apa-apa. Lakukan mana yang cukup nyaman. Di sini kita belajar untuk lebih bijak menilai tubuh. Kapan memang ini cukup buat tubuh kita, kapan ini terlalu berlebihan buat tubuh kita. Dan kapan ini kurang buat tubuh kita ya. Bonus-bonus sedikit ya, kelupaan nyalain timer. Seandainya tangan ini terlalu menyakitkan, boleh letakkan aja di bawah. Ya, seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, tidak usah dipaksakan untuk naik dan stretch seperti ini. Boleh dibawa ke belakang, ini juga nggak apa-apa. Bumil jangan sedalam ini ya. Para bumil yang ikutan malam hari ini, ada 3 atau 4 bumil. Jangan ikutan sampai sedalam ini. Senyamannya saja side stretch. Kira-kira 2 menit lagi baru kita mengakhiri pose yang ini. Satu menit 15 detik lagi. Dinikmati stretchingnya. Oke, Cirian, nanti save for later. Oke, no worries. Semutan. Sabar ya, tinggal 37 detik lagi. Mbak Oci lapar ya. Salah satu efeknya kalau kita mengerjakan empedu, kadang-kadang lambungnya ikut terstimulasi dan jadi lapar. Wajar lah ya. Tahan Mbak, cuman 30 detik aja kok. 15 detik lagi. Dan latihannya juga nggak terlalu lama ya malam hari ini. Kesemutan, iya dong, wajar, ada stretchingnya di situ. Udah cukup, turun dulu tangannya yang di atas. Pelan-pelan, kemudian baru bangun. Lumayan ya. Walaupun cuma sekedar melakukan pose kayak begitu, tapi lumayan, bikin agak keringetan nih. Saya ada sedikit keringetan ya, walaupun AC udah nyala nih. Lurusin kakinya, kita rebound dulu. Nyaman dan tegak saja duduknya. Oke, pose berikutnya ya ini agak-agak enak nih. Ya, kita gunakan 2 balok.
kita akan ngebuka dadanya ya pakai balok. Kalau nggak ada balok boleh pakai guling, nggak apa-apa. Ya, coba diusahakan supaya kita ngebuka dadanya kanan dan kiri. Jadi kalau teman-teman yang ada balok, susun baloknya seperti ini ya. Balok yang ini yang dekat sama tubuh kita adalah balok yang untuk persis di bawah belikat. Jadi nanti meletakkannya persis di bawah belikat seperti ini. Di situ. Ya, kalau nggak ada gunakan guling aja nggak apa-apa. Ya. Atau kalau misalnya darurat, gulungin aja matrasnya, kemudian bentuk matrasnya seperti gulungan, seperti guling dan letakkan seperti itu ya. Diganti nih, pakai guling atau gulungan matras. Ya, duduknya dengan posisi seperti ini. Duduk dulu, tekuk kakinya, lalu perlahan letakkan baloknya di antara belikat dan kepalanya. Untuk malam ini saya tidak menyarankan teman-teman merendahkan baloknya. Ya, lakukan saja senyamannya seperti ini. Kalau ini masih nggak nyaman, boleh baloknya dibuat bantal kepalanya agak lebih tinggi, nggak apa-apa. Seperti ini. Lalu lurusin kakinya, boleh sedikit dibuka lebar dan buka tangannya. Lalu bernafas dengan nyaman ya. Karena ini adalah pose yang saya bilang adalah pose yang paling enak untuk meningkatkan imun sistem. Agak lama ya teman-teman di posisi ini. Oke, kira-kira hampir 4 menit kita bikin nih. Lakukan dengan nyaman dan rileks. Buat beberapa orang kalau rasanya mual, ya langsung berhenti ya, bangun. Bangunnya tapi berguling ke samping, jangan sit up. Bangunnya berguling ke samping, jangan sit up. Buat bumil, rasanya nyaman-nyaman saja tiduran, baloknya juga jangan terlalu tinggi seperti ini, ya. Nyaman saja ya, kakinya juga boleh bersila kalau mau nyaman atau berkonasan. Buat beberapa orang nyaman dengan kaki seperti ini, silakan ya, nggak apa-apa. Yang penting fokusnya adalah bagian dada kita ini, yang dimana ada kelenjar timus di sini, itu bisa terstimulasi dengan baik. Tangannya boleh ke samping, boleh sikunya dibawa lebih dekat lagi. Sambil dinikmati nafasnya ya. Gunakan nafasnya sampai ke nafas perut. Ini sengaja loh, kenapa 30 menit durasinya? Karena dari pengalaman kalau teman-teman yang apalagi yang baru-baru mulai beryoga, latihan 1 jam tuh cukup lumayan lama dan menyita waktu. Dengan 30 menit saja kita berlatih, paling tidak setiap pagi misalnya, atau sebelum tidur misalnya seperti malam ini, kita bisa setidaknya meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah situasi yang membutuhkan imunitas tubuh yang fit dan bagus. Oh ya, di sini juga kita menstimulasi untuk meridian jantung, paru-paru, dan juga perikardium. Nah, ketiga meridian itu dia memperkuat tuh jantung dan paru-parunya. Apalagi kalau kita ngomongin dari isu corona kan lagi banyak ya, banyak menyerang di area paru-paru ya, sehingga nggak ada salahnya ya kita menguatkan paru-paru kita dan jantung kita terutama supaya kita tetap fit dan sehat.
Buat bumil kalau misalnya nggak tahan di posisi ini boleh gunakan balok yang rendah, nggak apa-apa ya. Ada yang mual nggak sih? Enggak kan? Aman ya? Ngantuk? Iya dong, betul. Soalnya kalau nggak dibikin ngantuk, oke. Belnya sudah berbunyi ya. Yang kakinya badakonasan atau butterfly pose, kakinya boleh dirapatkan sebentar, ditekuk dulu sebentar di situ. Bangun ya berguling, ya jangan sit up, berguling. Aduh, berguling, yes. Tahan sebentar aja, kemudian dorong, gunakan tangannya satu lagi untuk mendorong badannya. Enak banget. Dadanya kebuka dan sedikit ngantuk. Lurusin kakinya. Kita resting dulu sebentar. Rebound dulu ya. Lapar doang Mas Mauci. Oke. Halo. Si Emil dari London. Apa kabar Emil? Nggak punya balok. Oke, next time kita bikin yang detox. Next session detox ya. Nggak pakai balok. Datang loh, ikutan ya. Pakai bantal boleh Emil, nggak apa-apa. Bisa. Ini sihnya nonton Aryo Yoga rame-rame. Anak ke latihan dong, jangan nonton doang ya. Oke, kira-kira 10 detik lagi sebelum kita bikin final pose kita, ya. Nah, final pose berikutnya bridge pose. Yang pakai balok, yang cuma bawa balok, kita pakai balok aja nggak apa-apa. Nah, hati-hati Mbak Yose, baloknya foam ya. Jangan sampai dijeblak ya. Disusun seperti ini boleh. Ya, yang paling penting adalah meletakkan belikat dan kepalanya di lantai sehingga sedemikian rupa dagunya kayak mendekat ke arah dada ya. Dagunya kayak mendekat ke arah dada. Seperti ini. Nah, boleh lurusin kakinya, boleh lurusin kaki. Tangannya boleh dekat saja sama badan, menghadap ke atas juga boleh. Boleh seperti ini ya teman-teman ya. Lakukan dengan nyaman dulu. Untuk bumil saya menyarankan pakai bantal atau bantal sofa atau bantal biasa juga boleh ya. Jadi tidak usah terlalu tinggi untuk bumil. Misalnya ternyata cuma punya bantal sofa seperti ini. Waduh, tulisan lagi. Ya. Boleh nih gunakan seperti ini. Yang penting bahu dan dadanya, kepala dan bahunya belikatnya di lantai. Seperti itu ya. Boleh seperti ini. Buat teman-teman yang memiliki balok, memiliki guling, kita gunakan gulingnya. Kenapa? Makin intens ya. Untuk bumil jangan intens-intens ya. Nah, tuh, makin intens. Oke, dari posisi ini senyamannya kita tahan dulu. Hampir 4 menit. Dan ini adalah pose final kita di posisi ini. Kakinya boleh makin lebar sedikit kalau memang kurang nyaman. Beberapa orang kalau lebar mungkin sakit di lower back-nya, boleh sedikit lebih rapat, nggak apa-apa. Diusahakan dagunya gak nempel ke dada ya. Ini kalau dagu saya nempel ke dada kayak agak susah ngomong ya. Kalau ini saya akan agak diam aja. By the way, beberapa pose tadi ya, pose ini terutama dia mungkin buat beberapa orang jadinya kayak ada kayak cairan ya di pangkal tenggorokan. Ya, di sini mungkin dia agak sedikit naik ke arah hidung buat beberapa orang. Ya, itu menandakan bahwa paling tidak cairan limfe ya, cairan getah bening yang ada sudah terstimulasi. Karena banyak banget nih yang bisa distimulasi untuk cairan getah bening di daerah leher sampai ke dada sini ya. Yang tadi apalagi dari kelenjar timusnya juga kita stimulasi. Nah, dia efeknya kayak ada lendir di pangkal tenggorokan nih. It means latihan kita cukup oke malam ini. Semoga dengan latihan ini kita bisa makin kuat imun sistemnya ya.
Nah, ini saya sudah merasakan ada cairan di pangkal tenggorokan ya. Jikalau buat beberapa orang ada yang merasa pangkal tenggorokannya terlalu panas, silakan berhenti saja dari pose ini, nggak apa-apa ya, tidak perlu dilanjutkan. Caranya adalah dengan menekuk kakinya, kemudian guling atau baloknya disingkirkan ke samping ya, atau dilurusin aja, nggak apa-apa. Makin ngantuk wajar ya teman-teman ya di posisinya. Diusahakan kepalanya tidak banyak bergerak, sudah diam saja di situ. Nah, bel sudah bunyi. Perlahan ditekuk kakinya. Aduh, enaknya. Kalau sudah cukup kuat, sudah cukup nyaman untuk sedikit mengangkat badannya, disingkirin baloknya, gulingnya ya. Yang pakai guling, yang pakai bantal boleh didorong aja ke sana. Ya, terutama kalau yang pakai guling boleh taruh ya seperti itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, singkirin aja. Diam dulu sebentar di situ. Boleh dilurusin kaki atau boleh di atas guling sebentar, segini boleh. Pakai balok juga boleh ya. Lima 15 detik lagi untuk resting. Oke. Dipeluk lututnya. Kemudian silakan berguling ke samping untuk bangunnya. Good. Sebelum kita sapasan, penting banget untuk twisting. Enak banget nih buat twisting ya. Paling gampang adalah kakinya silakan bikin badakonasan seperti ini, butterfly pose. Ditegakin badannya. Boleh dekat, boleh jauh. Pilih yang cukup nyaman untuk dilakukan. Terus kalau misalnya jadi tinggi seperti ini nggak apa-apa. Mungkin pakai baloknya, pakai gulingnya sebagai alas duduk mungkin lebih nyaman. Ya, oke. Lakukan mana yang cukup nyaman untuk dilakukan. Kita cuma twisting aja untuk mengembalikan posisi spine kita. Di bawah tinggi tangannya, inhale. Waktu exhale silakan twisting ke kanan. Tahan beberapa saat saja di sini. Dadanya tetap diangkat. Inhale, naikin tangannya ke atas. Exhale, twisting ke kiri. Kita lakukan 2 set lagi. Inhale, naik. Dan exhale, twist. Inhale. And then exhale. 1 set terakhir. Inhale. Exhale, twist. Inhale, naik tangannya terakhir. Exhale, twist. Inhale, kembali ke tengah. And then exhale, release, lepas. Boleh dirapetin pahanya. Penutupan, penting banget. Nggak boleh enggak. Bisa gunakan baloknya seperti ini untuk ditaruh di bawah lutut ya. Kalau ada gulingnya, ada balok, ada guling, privilege banget. Boleh gunakan dua-duanya. Letakkan di atasnya. Nah, cukup nyaman. Kita savasana sebentar aja.
3 menit boleh satu-satunya? Kelamaan? Enggak lah ya. Nah, pada saat savasana, kalau mau tangannya tetap tenang seperti itu nggak apa-apa, boleh banget ya. Atau gunakan tangan kanan kita untuk memegang dada seperti ini, nyaman saja, letakkan seperti ini. Tangan kiri kita letakkan di pangkal tenggorokan. Letakkan posisi tangannya cukup nyaman, lalu diam sebentar di situ. Dirasakan bahwa di pangkal tenggorokan dan juga di tengah-tengah dada kita menjadi lebih hangat. Kita cukupkan savasananya senyaman-nyamannya saja. Kedua tangannya boleh pindah ke perut sebentar ya. Kemudian silakan bawa kakinya mendekat ke arah perutnya. Boleh dipeluk dengan nyaman. Bumi hati-hati meluknya ya, jangan terlalu kencang. Pastikan dibuka dulu matanya, baru kita berguling ke kiri buat bangun dan kira-kira itu adalah sesi Yin Yoga kita malam ini. Cukup 30 menit lebih-lebih dikit ya, supaya bisa diaplikasikan setiap hari buat teman-teman. Saya rasa mudah sekali dilakukan. Boleh pakai timer biar nggak kelewatan jamnya, atau mungkin durasinya dibikin lebih lama juga boleh sekali, nggak apa-apa. Malam ini saya ingin mengajak teman-teman, mungkin nanti setelah latihan ini, kalau yang mau istirahat silakan istirahat, nggak apa-apa, langsung tidur silakan. Tapi kalau ada yang memiliki kelebihan waktu dan menginginkan untuk join bersama, kita bisa lakukan meditasi bareng-bareng jam 9 malam nanti. Paling tidak untuk menenangkan diri kita sendiri dulu deh. Kemudian nanti mungkin bisa membuat semesta kita yang agak lumayan runyam akhir-akhir ini bisa sedikit lebih hening dan tenang. Dan apabila teman-teman besok bisa stay at home
nggak terlalu banyak pakai gadget, nonton TV dan segala macam, mungkin kita bisa sedikit ikutan nyepi ya, supaya nanti hari Kamisnya bisa merasakan ambience ketika kita kalau nyepi di Bali ya. Jadi biasanya setelah seharian nyepi, besok paginya tuh luar biasa rasanya, di badan, di alam, rasanya luar biasa. Semoga cukup bermanfaat latihan kita malam hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat, semoga keluarganya juga tetap sehat ya. Semoga badai corona ini segera berlalu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat istirahat. Siang nanti mau meditasi, jam 9 malam kita meditasi bersama. Terima kasih. Namaste. Trauma. Oke. Bye teman-teman. Thank you. By the way, produser malam hari ini ada istri saya tercinta, Dea. Lagi di mana dia? See you. Satu lagi sebelum bye-bye. Next session adalah detoxing. Ya. Dan lama, ya. 1 jam 15 menit boleh kita detox ya. Diusahakan tadi yang belum punya props, cari props seadanya. Kalau memang bisa invest, agak repot ya invest ya. Pakai props seadanya aja. Ya, kalau belum ada pakai balok, nanti saya kasih alternatif yang nggak pakai balok. Oke? See you next time. Bye.